Halo semua. Kembali lagi dengan kita, Dian Tirta, Raffi Setiawan, dan di sini kita akan melanjutkan yang part 2 tentang pendidikan. Yang belum nonton part 1, tonton. Linknya ada di deskripsi. Tonton dulu yang part 1, nanti tonton yang part 2. Di sini kita akan melakukan pendidikan ya. Tapi kini kita hanya berpendapat ataupun beropini. Jadi kalau kalian yang kurang setuju, tolong komen di bawah. Dan kalau kalian yang setuju, di like, komen, and subscribe. Tapi komennya yang baik-baik ya. Jangan yang buruk-buruk. Lah di sini, Raffi, menurut kesan terbaik yang ada di sekolah itu apa? Kesan gue menurut waktu gue sekolah yang terbaik adalah gue suka tentang pelajaran. Pelajaran ya. Nah, padahal banyak sekali orang-orang di sana yang nggak suka pelajaran. Kenapa itu? Karena gini, kalau gue karena punya tanggung jawab ya. Jadi lo sekolah, lo udah dikasih uang dan lo suruh cuma belajar. Dan dalam artian gini, lo meskipun belajar, lo nggak paham, pokoknya intinya lo apapun kondisinya tentang lo pelajaran, entah itu matematika, kimia, apapun yang lo nggak suka, ya lo kondisikan dengan hal yang lo suka. Apapun yang lo nggak bisa, ya lo ikutin aturan sekolah. Karena gini, ketika gue masuk pelajaran itu serunya gini, ketika teman-teman ada PR deh. Nah paling kesan terbaik gue itu waktu di sekolah ketika ada PR, contohnya matematika gitu ya, ada PR lah. Ketika belum semua satu kelas mengerjakan, hanya cuma 2 orang yang mengerjakan. Nah itu serunya pas waktu pagi masuk, langsung, PR-nya mana dong, PR-nya mana. Itu termasuk saya, guys. Itu kerennya tuh gitu. Jadi ada keseruan sendiri lah. Pas waktu masuk, mau bel bunyi, masuk mau doa, padahal PR juga belum. Tapi ya, apalagi kalau waktunya gurunya killer. Jadi ya lumayan menambah eksistensi buat kita, menambah semangat lah. Maksudnya itu seru lihat anak-anak kayak gitu tuh, karena ada yang satu bingung rebutannya ini, bingung dengan foto dan masing-masing. Pokoknya kesibukannya sendiri sesuai, tapi fokusnya dia tentang PR itu. Dan pelajaran apa yang lo suka? Kalau gue suka tentang matematika, kimia, semua pelajaran gue suka. Cuman ada pelajaran satu yang kurang gue suka, itu tentang kewirausahaan. Jadi entah kenapa gue nggak suka tentang pelajaran kewirausahaan, tapi gue akhirnya menuju ke jadi wirausaha. Nah, usaha sendiri ya. Itu gue nggak tahu. Padahal gue kalau di sekolah itu nggak suka dengan pelajaran itu, tapi ketika gue keluar dari sekolah maka gue menerapkan teori yang ada di wirausaha itu. Menyesal nggak dulu pas kalau pelajaran kewirausahaan itu tidak dipahami? Banget menyesal, karena ketika lo jadi wirausaha itu banyak banget sebenarnya yang lo dapat ilmunya dari buku wirausaha itu sendiri. Nah sedangkan ketika lo buka, misalkan lo jualan baju, bisnis baju gitu ya, nah lo kan itu kan butuh manajemen keuangan, butuh manajemen sumber daya manusianya gimana, dan lo butuh kepastian buat buka tempatnya gimana, manajemen dan sebagainya lah, infrastrukturnya gimana dan sebagainya. Tapi lu cukup itu nggak punya ilmunya langsung terjun, itu kayak lu sama aja ke kandang macan tanpa ada ilmunya gitu sih. Kalau gue sih kayak gitu. Tapi kalau semua pelajaran gue suka, apalagi kalau tentang berbau yang teman-teman nggak suka kayak kimia, biologi, fisika, matematika, itu hal yang paling gue suka ini sih. Kalau gue sih nggak suka ya guys ya. Dan gini, kenapa kamu suka kimia, fisika, padahal itu pelajaran yang sulit dan itu membutuhkan banyak pikiran ya. Nah kalau gue itu tentang gini, tentang kembali tentang diri lu sendiri. Misalnya kan gini, otak lu itu udah ke manage oleh dirimu sendiri. Misalkan, aku nggak suka sih tentang pelajaran ini, susah dan sebagainya. Ya lo lama-lama tuh nggak suka. Akhirnya lo tuh benci dengan suatu pelajaran itu. Padahal yang menurut yang lain, hal itu mudah dikerjakan dan sebagainya. Ketika lo udah tahu triknya, maka lo suka dengan satu pelajaran itu. Contoh, ada seorang atlet lari, gue pernah baca artikel ya. Atlet lari ini kalau nggak salah dia lari sejauh 1,6 km. Nah itu ketika dia lari 1,6 km itu hanya menempuh jarak waktu beberapa menit,
berapa menit. Karena dia itu gini dokternya, gue bisa lari sejauh itu karena gue yakin diri gue bisa. Padahal dalam bidang kesehatan, ketika lo lari sejauh 1,6 km dan cuma beberapa menit, jantung lo itu Copot. bisa apa ya, rusak lah. Tapi nyatanya terjadi. Bahkan ada 2 atlet setelahnya itu lebih cepat dari dia. Nah itu apa ya, menurut gue itu emang otak lo itu luar biasa, 100% tergunakan, cuman pikiran lo aja yang mungkin 10% yang gue gunakan karena kemampuan gue kayak gini. Dan lo apalagi ya beranggap opini, kemampuan gue kayak gini lah, kemampuan gue kayak gini gue mampu dan sebagainya. Ya lo lama-lama gak bisa. Dan gini, gimana kita orang-orang yang tidak suka sama pelajaran yang kayak gitu, dan gimana caranya kita suka? Kita bisa suka dulu kan, baru kita mengerti gimana caranya. Sukai cara menyuka dari persepsi pandangan beda-beda. Misalkan kayak gini, gue suka tentang kimia yang berbau kimia, gue paling suka itu karena gue kalau kimia biologi itu emang dalam bidang kesehatan emang apa ya, versi yang nggak bisa dipisahkan, searah. Jadi gue sukanya kimia. Kalau lo bisa kimia, maka biologi lo juga bisa, lo juga bakal tahu gitu ya. Dalam artian gini, jangan lo beranggapan beropini bahwa ketika gue suka nilai lo jadi baik. Yang ketika lo sekolah itu yang lo kejar bukan nilai, tapi ilmumu bagaimana nanti setelah lo lulus, lo paham semuanya tentang itu. Bukan berarti kalau lo waktu ulangan nilai lo jelek terus gue gagal dan sebagainya. Enggak. Orang gagal, misalkan lo down, lo dan sebagainya, itu lo bisa bangkit ketika lo tahu semuanya. Oh ternyata yang ketika gue sekolah itu bukan yang gue kejar itu bukan nilai, tapi tentang suatu materi itu tersendiri bagi kehidupan gue. Misalkan contoh nih, matematika, lo nggak suka matematika, tetapi lo akhirnya dalam kehidupan sehari-hari lo juga berhitung keuangan, lo berhitung tentang ini dan sebagainya. Lo kan pasti butuh perhitungan kayak gitu tuh. Beli bensin lo juga ngitung, misalkan lo dapat gaji 2 juta gitu ya. Nah, lu bensin sekian lo per bulan, dan itu kan juga termasuk dalam matematika kan? Financial planning. Financial planning kan juga dalam matematika. Nah, ketika lu dalam sekolah nilai lu jelek, bukan berarti ketika lu setelah lulus dari sekolah lu nggak bisa matematika. Nah, itu kesalahan orang lain. Kesalahan orang itu menganggap bahwa dia itu aku nggak suka matematika, gue paling bodoh dalam matematika. Padahal ketika dia lulus dia bisa berhitung. Itu anehnya sih. Dalam dua artinya, janganlah ngejudge diri lu sendiri, jangan sampai menjatuhkan diri lu sendiri. Emang kalau orang lain punya kelebihan kayak gitu, ya sudah, lu cari kelebihan dalam diri lu sendiri. Jangan sampai lu niru orang lain. Nah, satunya kayak gini. Kayak kemarin di part 1 lu bilang, kenapa sih kok di Indonesia tuh harus bisa semua sedangkan gurunya aja cuma bisa 1 kan gitu. Kalau gue apa ya? Hipotesa gue, dugaan gue itu kayak gini. Sebenarnya lu itu dididik buat bisa semua, buat ngalahin guru lu semua. Kalau emang guru lu nuntut lu bisa semua, ya kalahin guru lu tentang yang lu peroleh, kan gitu. Jadi misalkan guru lu bisa kimia, tapi lu bisa agama, bisa matematika dan sebagainya, ya lu kalahin guru lu tentang yang ada dalam diri lu. Entah itu tentang seni lu yang paling nonjol, ya asah tentang seni lu. Jangan lu asah yang lu nggak bisa, maka itu menjadi down lu sendiri sih. Ya berarti kalau kalian nggak suka matematika tapi kalian suka berolahraga, ya tekuni olahraga itu. Nah, ya benar sih. Kayak contohnya, tekuni apa yang lu suka dan tekuni apa yang lu inginkan. Pokoknya sesuatu kelebihan itu jangan lu semakin ini nggak dipakai di masa depan dan sebagainya. Itu pasti kepakai, beneran, serius lu. Iya ya, itu serius pasti kepakai. Contohnya kayak matematika, walaupun matematika itu rumusnya rumit, tapi di kehidupan sehari setelah lulus dari sekolah itu kepakai dalam dunia kerja. Ya. Jadi jangan meremehkan pelajaran yang kayak gitu-gitu. Ya benar sih, kalau gue menurut gue kayak gitu. Dan jadi kalau buat kalian yang ingin masuk ke perguruan tinggi meskipun atau ke jenjang berikutnya yang ingin masuk negeri dan sebagainya, gue saranin lo ketika lo nggak masuk ke negeri, jangan lo sampai gue merasa bodoh karena gue nggak masuk negeri. Jangan sampai lo bilang kayak gitu. Kenapa? Why? Ketika lo bilang kayak gitu berarti lo itu menganggap diri lo paling bodoh sedunia. Menyerah. Lo menyerah di situ. Padahal orang yang lain di sana seperti Jack Ma, Mark Zuckerberg, dia Bill Gates, Warren Buffett, dia itu orang-orang pintar tapi dia juga punya jatuh diri, maksudnya jatuh bangun lah. Contohnya kayak Jack Ma, dia nggak keterima di Oxford berapa kali, kemudian Mark Zuckerberg dia dikeluarkan dari Harvard berapa
dikeluarkan dari Harvard, Bill Gates pun juga dikeluarkan dari Alibaba. Harvard, Steve Jobs itu pun juga apa ya, orang yang sebenarnya pintar tetapi orang lain itu menganggap dia bodoh karena kelakuan yang nggak sewajarnya. Jadi kalau lo punya kelakuan yang nggak sewajarnya ya itu lo mungkin tanda-tanda orang cerdas sih. Ya jadi pokoknya gue saranin yang lo masuk perguruan tinggi negeri, yang udah masuk yang masuk negeri meskipun itu SMP, SMA ataupun perguruan tinggi yang udah masuk negeri, lo syukuri, lo jangan sampai ngejudge teman lo yang nggak masuk negeri. Dan yang lo bagi lo yang nggak masuk negeri dan lo masih swasta, syukuri. Kenapa? Karena di bawah lo masih ada yang belum kuliah. Nah, yang masuk swasta dipertahankan dalam artian gini, yang lo cari dalam menuntut dalam sekolah, lo cari dalam bidang perguruan tinggi atau apapun, lo tekuni meskipun lo nggak paham. Karena apa? Prinsipnya kalau lo ingin jadi orang sukses itu ya hormati gurumu. Apapun itu, sekiller apapun gurumu, pokoknya lo hormat. Meskipun lo nggak pintar-pintar amat, ya udah, lo pasti bakalan dapat ilmunya. Yang penting sopan santun ya dijaga. Ya, sopan santun itu pasti, karena sopan santun itu kan dari dulu kita diajarkan sopan santun terlebih dahulu. Pokoknya yang gue ucapin, apalagi habis ini kan ada kabarnya masuk SBMPTN lagi ya. Nah itu kalau lo ingin masuk ya belajar serius. Kalau ingin ya nggak, udah daripada susah-susah ya udah mendingan ke swasta juga nggak apa-apa. Ke swasta juga banyak yang bagus daripada yang negerian gitu. Dan yang itu, yang apa, yang mau masuk ke SMA itu kelas 10 kalian tuh harus apa, rajin. Jangan alah masih kelas 10 nanti aja kelas 11 rajinnya. Jangan, harus awal-awal dari kelas 10. Soalnya saya pernah gitu. Saya kelas 10 itu meremehkan. Alah masih kelas 10, kelas 11 aja rajinnya. Padahal kelas 10 itu nilai rapot itu untuk SNMPTN ya. SNMPTN ya benar. Tapi gue persepsi gini ya, ketika nilai raport lo jelek itu bukan berarti lo bodoh dan lo gagal dari situ. Semua yang lo katain itu salah. Misalkan lo punya cita-cita di UGM, tapi lo guru lo sama teman-teman lo itu bilang, wah mustahil lo masuk UGM karena lo karena dilihat dari rapotnya lah, dari sisi ini. Tapi kalau Tuhan menakdirkan lain-lain ya lo pasti bisa masuk. Ya pokoknya saran aku sih, dari semenjak awal itu kelas 10 itu harus banyak rajin belajar, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan pernah nunda-nunda belajar. Mulailah belajar sedini mungkin, karena pengetahuan itu nggak dibatasi dengan apapun. Jadi misalkan kalau lo suka matematika, ya cobalah cari suka dengan hal yang lain. Jadi nanti toh setelah lulus itu nanti di depanmu selanjutnya, entah itu kamu pingin usaha, pingin lo kerja, pingin lo kuliah, itu semua punya kelebihan sendiri-sendiri. Jangan saling menjatuhkan. Misalkan yang punya usaha baru-baru terus akhirnya menjatuhkan yang kuliah. Aku punya usaha sendiri, kayak kayak apa ya, kayak aku paling merasa hebat, ngesok gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Dan yang kuliah jangan sampai ngesok, aku kuliah masuk perguruan tinggi yang hebat. Dan yang kerja jangan sampai ngejudge orang lain, aku masuk di sini dari di PT Unilever, di PT Shopee, di PT Tokopedia dan lain-lain. Jangan sampai lo bilang kayak gitu, karena bisa saja Tuhan itu langsung ngembali lo 360 derajat. Jadi ya semangat buat lo yang masuk ingin PTN, dan yang masih sekolah tetap semangat buat dapatin nilai rapot yang baik. Ya udah guys, gitu aja pendapat dan opini kita, dan jangan lupa di-share, di-subscribe dan di-like. Dan kalau kalian yang tidak setuju ataupun mau yang nambahin, di komen dengan kata-kata yang baik ya, jangan kata-kata yang kotor. Dah, gitu aja Bis. Iya, kalau gue sih cuman gitu ya, kesan terbaik gue selama gue sekolah. Intinya jangan sampai lo buang-buang waktu, ngebuang waktu masa muda lo. Ya, karena banyak yang di sana ketika gue masuk, pertemanan gue juga lumayan. Ketika dia tanya, kenapa lo kok sekolah terus lanjut kerja di sini ya? Kenapa, ini takdir Tuhan dan sebagainya? Enggak. Gue ngejalanin itu semua karena ada sesuatu yang berbeda. Jadi intinya gini, jangan sampai lo muda, kan banyak tuh anak-anak yang muda di sekarang pulang sekolah di sinilah kopi dan sebagainya. Lo kurangin itu semua karena masa depan lo itu butuh biaya banyak. Dan jangan sampai lo minta, orang tua gue udah kaya, orang tua gue udah punya semuanya. Itu semua karena orang tua lo yang kerja, bukan dari diri lo sendiri. Kalau dari diri lo sendiri gue bangga. Apalagi kalau lo punya misalkan kuliah, lo kerja
kerja dulu terus lo ingin kuliah pakai uang lo sendiri, gue lebih bangga daripada yang udah kuliah pakai uang orang tua. Karena bukan berarti gue ngejudge ya, enggak, karena yang cari kerja sama kuliah itu luar biasa perjalanannya. Jadi dia ingin nggak ingin menyusahkan orang tua lah, intinya kayak gitu. Ya udah ya guys ya, bye bye.